Bayangkan seseorang menghina Anda dengan kata-kata yang pedas. Mereka menyerang harga diri Anda, meremehkan pencapaian Anda, atau bahkan mencoba membuat Anda kehilangan kendali. Orang lain mungkin akan naik pitam, terpancing emosi, atau membalas dengan kemarahan yang sama. Ada juga yang akan menyimpan dendam, membiarkan kata-kata itu menghantui pikiran mereka sepanjang hari. Tapi Anda hanya tersenyum, mengangkat bahu, dan melanjutkan hari Anda seperti tidak terjadi apa-apa. Anda tidak merasa perlu membalas atau membuktikan apapun kepada mereka. Kata-kata mereka tidak memiliki kekuatan atas diri Anda. Mereka mencoba menjatuhkan Anda, tetapi Anda tetap tegak, tak tergoyahkan. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencapai ketenangan seperti ini? Jawabannya ada pada Stoikisme, sebuah filosofi kuno yang telah bertahan lebih dari 2000 tahun. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus memahami bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bersikap, tetapi kita selalu memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespons. Dalam pandangan Stoik, bukan hinaan atau perlakuan buruk orang lain yang menyakiti kita, tetapi bagaimana kita memilih untuk memaknai hal tersebut. Jika seseorang menghina Anda, itu hanyalah suara. Kata-kata mereka hanyalah getaran udara. Tidak ada yang bisa menyakiti Anda, kecuali Anda sendiri yang mengizinkannya. Anda bisa memilih untuk tidak tersinggung. Anda bisa memilih untuk tetap tenang. Anda bisa memilih untuk tidak membiarkan emosi Anda dikendalikan oleh orang lain. Para Stoik mengajarkan bahwa hidup kita akan jauh lebih bahagia dan damai jika kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan reaksi kita sendiri. Mengapa harus marah kepada sesuatu yang di luar kendali kita? Mengapa harus membiarkan orang lain menentukan bagaimana perasaan kita? Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme, Anda akan mencapai kebebasan sejati, kebebasan dari amarah, kebebasan dari gangguan emosional, dan kebebasan dari pengaruh negatif orang lain. Anda akan menjadi seseorang yang tenang dalam badai, tidak mudah goyah, dan selalu memiliki kendali atas diri sendiri. Jadi, lain kali ketika seseorang mencoba memprovokasi Anda, ingatlah ini. Anda selalu punya pilihan. Anda bisa membiarkan mereka mengendalikan Anda, atau Anda bisa tetap tenang dan membuktikan bahwa kekuatan sejati ada dalam diri Anda sendiri. 1. Kendali penuh atas diri sendiri. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita adalah pikiran dan tindakan kita sendiri. Segala sesuatu di luar itu, termasuk sikap orang lain, komentar negatif, bahkan ketidakadilan dunia, adalah hal-hal yang berada di luar kuasa kita. Jika kita terus-menerus bereaksi terhadap sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, kita hanya akan membiarkan hidup kita dikendalikan oleh hal-hal eksternal yang tidak pernah bisa kita prediksi. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Jika Anda terganggu oleh sesuatu di luar diri Anda, itu bukan hal tersebut yang mengganggu Anda, tetapi reaksi Anda terhadapnya." Dengan kata lain, orang lain bisa berkata kasar, bisa berperilaku menyebalkan, bisa memperlakukan kita dengan tidak adil. Tetapi pada akhirnya, kitalah yang menentukan apakah kita akan membiarkan hal-hal itu mempengaruhi keadaan emosi kita. Kemarahan, kekecewaan, atau kebencian bukanlah sesuatu yang dipaksakan kepada kita. Itu adalah sesuatu yang kita pilih untuk rasakan. Para Stoik percaya bahwa hidup akan menjadi lebih damai jika kita hanya berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Ketika seseorang mencoba memprovokasi Anda dengan kata-kata atau tindakan negatif, Anda selalu memiliki dua pilihan: bereaksi dengan kemarahan dan kehilangan kendali, atau tetap tenang dan menyadari bahwa kata-kata mereka tidak memiliki kekuatan atas diri Anda. Bayangkan seseorang melemparkan api ke arah Anda. Jika Anda menuangkan bensin, api itu akan membesar dan membakar segalanya. Tapi jika Anda tidak memberikan bahan bakar, api itu akan padam dengan sendirinya. Begitu pula dengan emosi, jika Anda tidak memberi ruang bagi kemarahan untuk tumbuh, ia tidak akan pernah bisa menguasai Anda. Kebebasan sejati adalah ketika Anda memiliki kendali penuh atas diri sendiri, bukan ketika Anda membiarkan dunia luar menentukan bagaimana perasaan Anda. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan dan kebahagiaan tidak datang dari bagaimana dunia memperlakukan kita,
tetapi dari bagaimana kita memilih untuk melihat dan merespons dunia itu sendiri. Melatih ketahanan mental dengan dikotomi kendali. Epictetus, seorang filsuf stoik terkenal, mengajarkan konsep dikotomi kendali, yaitu kemampuan membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang berada di luar kendali kita. Dengan memahami batasan ini, kita bisa membangun ketahanan mental yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal eksternal yang di luar kuasa kita. Yang bisa kita kendalikan, pikiran kita sendiri, tindakan yang kita ambil, cara kita bereaksi terhadap situasi, keputusan yang kita buat. Yang tidak bisa kita kendalikan, opini dan kata-kata orang lain, sikap mereka terhadap kita, kejadian tak terduga dalam hidup, perubahan yang terjadi di dunia luar. Ketika seseorang mengkritik atau bahkan menghina Anda, ingatlah bahwa perkataan mereka adalah sesuatu yang berada di luar kendali Anda. Anda tidak bisa menghentikan orang lain untuk berbicara buruk tentang Anda, tetapi Anda selalu memiliki kendali penuh atas bagaimana Anda menanggapinya. Jika Anda memilih untuk tetap tenang dan tidak terpancing, maka Anda tidak memberi mereka kekuatan untuk mengganggu kedamaian batin Anda. Mengabaikan hal-hal yang di luar kendali bukan berarti pasrah atau tidak peduli, tetapi berarti Anda memilih untuk fokus pada apa yang benar-benar bisa Anda ubah, yaitu diri Anda sendiri. Ketika Anda menjalani hidup dengan prinsip ini, Anda tidak akan mudah terguncang oleh omongan orang lain, ketidakadilan, atau hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Anda akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih bijak dalam menghadapi dunia. 3. Melihat segala sesuatu dari perspektif lebih luas. Seringkali kita marah atau merasa tersinggung karena kita hanya melihat sesuatu dari sudut pandang sempit. Kita terjebak dalam momen, bereaksi secara emosional tanpa mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Padahal, jika kita berhenti sejenak, menarik napas, dan zoom out, kita akan menyadari bahwa banyak hal yang kita anggap penting saat ini sebenarnya tidak akan berarti apa-apa dalam jangka panjang. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Ketika seseorang menyakiti Anda dengan kata-kata, sebelum membiarkan emosi menguasai, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan tetap penting 1 tahun dari sekarang? Jika tidak, mengapa harus menghabiskan energi emosional untuk sesuatu yang sementara? Kebanyakan hal yang membuat kita marah hari ini akan terlupakan dalam hitungan minggu, hari, atau bahkan beberapa jam ke depan. Apakah orang ini benar-benar memiliki kuasa atas kebahagiaan saya? Jika Anda membiarkan kata-kata seseorang mengendalikan perasaan Anda, berarti Anda sedang memberikan mereka kekuatan atas hidup Anda. Kenapa harus membiarkan orang lain menentukan suasana hati Anda? Mungkin orang tersebut sendiri sedang dalam masalah, stres, atau tidak bahagia. Banyak orang yang menyakiti orang lain bukan karena mereka benar-benar membenci kita, tetapi karena mereka sendiri sedang mengalami kesulitan. Orang yang marah seringkali adalah orang yang sedang kesulitan mengendalikan emosinya sendiri. Dengan menyadari hal ini, kita tidak hanya bisa menghindari kemarahan, tetapi juga mulai mengembangkan rasa pengertian terhadap mereka. Dengan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas, kita tidak hanya belajar untuk mengendalikan emosi, tetapi juga menjadi lebih bijak dalam menghadapi kehidupan. Kita menyadari bahwa sebagian besar hal yang mengganggu kita hanyalah gangguan kecil di tengah perjalanan hidup yang panjang. Tidak semua hal perlu ditanggapi dengan emosi. Tidak semua kata-kata perlu diambil hati. Ketika Anda mulai berpikir dengan cara ini, Anda akan lebih tenang, lebih damai, dan lebih sulit untuk diprovokasi. Anda akan menyadari bahwa kedamaian batin tidak datang dari bagaimana orang lain memperlakukan Anda, tetapi dari bagaimana Anda memilih untuk melihat dunia. 4. Menghadapi penghinaan dengan sikap stoik. Penghinaan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam hidup. Selalu ada orang yang akan meremehkan, mengkritik, atau bahkan sengaja mencoba menjatuhkan kita dengan kata-kata yang menyakitkan. Namun, apakah penghinaan benar-benar memiliki kekuatan untuk melukai kita? Tidak, kecuali kita sendiri yang mengizinkannya. Seneca, seorang filsuf stoik terkenal, pernah berkata, orang yang bijak tidak akan pernah tersinggung, karena dia tahu bahwa penghinaan hanya menyakiti jika dia mengizinkannya. Kata-kata ini mengajarkan kita bahwa perasaan tersinggung bukanlah sesuatu yang dipaksakan oleh orang lain, melainkan sesuatu yang kita ciptakan sendiri dalam pikiran kita. Ketika seseorang menghina Anda,
sebenarnya Anda selalu memiliki dua pilihan. Satu, tersinggung dan membiarkan emosi Anda dikendalikan oleh orang lain. Jika Anda marah atau tersinggung, berarti Anda telah memberikan kendali atas perasaan Anda kepada orang tersebut. Anda membiarkan mereka menentukan suasana hati Anda. Padahal, orang yang menghina Anda mungkin tidak berpikir panjang, mungkin hanya berbicara tanpa tujuan, atau mungkin sekadar mencari perhatian. Dengan bereaksi negatif, Anda justru memberikan mereka kepuasan karena berhasil memprovokasi Anda. 2. Mengabaikannya dengan tenang karena Anda tahu harga diri Anda tidak bergantung pada opini orang lain. Seorang stoik sejati memahami bahwa penghinaan hanyalah sekumpulan kata-kata. Kata-kata itu sendiri tidak memiliki kekuatan apapun kecuali Anda yang memberinya makna. Mengapa harus peduli pada pendapat seseorang yang bahkan tidak memahami siapa diri Anda sebenarnya? Harga diri Anda tidak ditentukan oleh omongan orang lain, melainkan oleh bagaimana Anda memandang diri sendiri dan bagaimana Anda menjalani hidup Anda. Bahkan para filsuf stoik mengajarkan bahwa penghinaan bisa dijadikan sebagai latihan untuk mengasah ketenangan dan kendali diri. Jika seseorang melemparkan kata-kata kasar kepada Anda, anggap itu sebagai ujian. Bisakah Anda tetap tenang? Bisakah Anda tetap tersenyum tanpa merasa perlu membalas? Bisakah Anda bahkan menanggapinya dengan humor? Misalnya, jika seseorang berkata, "Kamu bodoh," seorang stoik mungkin hanya akan menjawab dengan santai, "Mungkin, tapi saya masih terus belajar." Atau, "Terima kasih atas pendapat Anda." Dengan sikap seperti ini, Anda tidak hanya menunjukkan bahwa penghinaan tidak berpengaruh pada Anda, tetapi juga menunjukkan superioritas mental Anda. Orang yang mencoba menghina Anda akan merasa kehilangan kendali, karena mereka tidak mendapatkan reaksi yang mereka harapkan. Pada akhirnya, penghinaan hanya memiliki kekuatan jika kita memberikannya kekuatan. Jika kita memilih untuk tetap tenang, tidak tersinggung, dan tidak membiarkan opini orang lain mendikte perasaan kita, maka kita telah mencapai kebebasan sejati, kebebasan dari pengaruh eksternal, dan ketergantungan emosional pada validasi orang lain. 5. Mengingat bahwa hidup ini singkat. Kemarahan seringkali lahir dari ego, keinginan untuk selalu benar, dihormati, dan dianggap penting. Kita marah ketika merasa diremehkan, tersinggung ketika orang lain tidak memperlakukan kita sebagaimana yang kita harapkan. Namun, jika kita benar-benar memahami bahwa hidup ini singkat, kita akan menyadari betapa sia-sianya menghabiskan waktu berharga kita untuk hal-hal seperti ini. Para filsuf stoik mengajarkan bahwa waktu adalah aset paling berharga yang kita miliki. Tidak ada yang tahu berapa lama kita akan hidup, dan setiap detik yang terbuang untuk kemarahan adalah detik yang tidak akan pernah kita dapatkan kembali. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, "Kamu bisa saja meninggal kapan saja. Biarkan ini menentukan apa yang kamu pikirkan, katakan, dan lakukan." Dengan kata lain, jika hari ini adalah hari terakhir Anda di dunia ini, apakah Anda benar-benar ingin menghabiskannya dengan marah? Apakah hinaan seseorang, sikap tidak sopan, atau komentar negatif benar-benar layak untuk mengambil kebahagiaan dan ketenangan Anda? Setiap kali Anda merasa ingin marah atau tersinggung, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar sepadan dengan waktuku yang terbatas di dunia ini? Jika besok aku tidak ada lagi, apakah aku ingin dikenang sebagai seseorang yang mudah marah dan bereaksi terhadap hal-hal kecil? Jika jawabannya tidak, maka biarkan saja. Tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua orang layak mendapatkan perhatian emosional kita. Dengan menyadari bahwa hidup ini singkat, kita belajar untuk memilih pertempuran kita dengan bijak. Kita belajar untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, kebahagiaan, pertumbuhan diri, dan kedamaian batin. Sementara itu, hal-hal kecil seperti penghinaan, kritik, atau ketidakadilan yang tidak bisa kita kendalikan hanyalah gangguan yang tidak layak menghabiskan waktu kita. Pada akhirnya, stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati datang dari kesadaran akan kefanaan hidup. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita terbatas, kita tidak akan lagi membiarkan diri kita terjebak dalam kemarahan atau gangguan yang tidak berarti. Sebaliknya, kita akan memilih untuk menjalani hidup dengan bijaksana, damai, dan penuh makna. Kesimpulannya, menjadi seseorang yang tidak pernah marah atau terganggu oleh siapapun bukanlah hal yang mustahil.
Kita sering menganggap bahwa perasaan tersinggung atau marah adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Tetapi kenyataannya, reaksi kita terhadap dunia luar selalu ada di tangan kita. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian batin bukanlah sesuatu yang diberikan oleh orang lain, tetapi sesuatu yang kita bangun sendiri melalui cara berpikir dan cara kita menghadapi kehidupan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih kuat, dan tidak mudah terprovokasi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, mengendalikan diri sendiri, bukan orang lain. Anda tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bersikap atau berbicara, tetapi Anda selalu bisa mengontrol bagaimana Anda merespons mereka. Daripada membiarkan emosi mengambil alih, pilihlah untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh. Membedakan mana yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Jika Anda marah karena sesuatu yang tidak bisa Anda ubah, Anda hanya menyiksa diri sendiri. Fokuslah hanya pada hal-hal yang ada dalam kendali Anda, pikiran, tindakan, dan reaksi Anda sendiri. Melihat segala sesuatu dari perspektif lebih luas. Jangan hanya melihat suatu kejadian dari sudut pandang sempit. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan tetap penting dalam setahun? Jika jawabannya tidak, maka tidak perlu membuang energi untuk hal itu. Menghadapi penghinaan dengan tenang. Penghinaan hanya menyakiti jika Anda mengizinkannya. Orang yang menghina Anda hanya bisa berkuasa atas emosi Anda jika Anda membiarkannya. Sikap terbaik adalah mengabaikan atau bahkan menanggapinya dengan humor. Mengingat bahwa hidup ini singkat dan terlalu berharga untuk disia-siakan dengan kemarahan. Waktu adalah aset paling berharga yang kita miliki. Jangan buang detik-detik berharga Anda untuk hal-hal yang tidak akan memiliki arti dalam jangka panjang. Mulailah melatih diri Anda hari ini. Saat seseorang mencoba membuat Anda marah, jangan melihatnya sebagai ancaman. Lihatlah itu sebagai kesempatan untuk membuktikan bahwa Anda tidak bisa digoyahkan. Setiap hinaan, setiap komentar negatif, dan setiap gangguan hanyalah ujian kecil dalam perjalanan menuju ketenangan sejati. Sebagaimana kata-kata Marcus Aurelius, ketenangan batin Anda bergantung pada Anda sendiri. Anda adalah satu-satunya orang yang memiliki kendali penuh atas pikiran dan emosi Anda. Dengan melatih diri untuk tetap tenang dalam menghadapi segala situasi, Anda tidak hanya akan menjadi pribadi yang lebih kuat, tetapi juga lebih bahagia dan lebih bebas dari pengaruh eksternal. Itulah esensi sejati dari Stoikisme, hidup dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan kendali penuh atas diri sendiri.